Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyebutkan bahwa kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang memiliki tingkat kependudukan lebih besar dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk ibu kota sebesar 10.562,88 jiwa dengan luas wilayah yang hanya 664,1 km persegi. Dengan jumlah penduduk ibu kota yang sangat besar, DKI Jakarta memiliki berbagai permasalahan di mana permasalahan utama di ibu kota sendiri ialah kemacetan. Kemacetan ibu kota sudah ada sejak tahun 1965. Kemacetan semakin parah terjadi dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya warga Jakarta dengan angka kelahiran serta banyaknya warga dari berbagai kota di Indonesia yang berpindah atau bermigrasi ke kota Jakarta untuk mengadu nasib mereka. Selain itu, penyebab kemacetan kota Jakarta menurut laporan berita harian CNN ialah karena banyaknya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya dan belum adanya transportasi umum yang dapat memadai. Nah itu, penyebab lain kemacetan yang terjadi di ibu kota Jakarta ialah diakibatkan karena volume dari lalu lintas yang sangat tinggi yang disebabkan karena tercampurnya lalu lintas yang terus berjalan baik bersifat regional maupun lalu lintas bersifat lokal. Di mana berdasarkan data dari jakartabps.co.id, jumlah kendaraan bermotor di ibu kota Jakarta sendiri mencapai lebih dari 20 juta unit. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari motor, mobil, penumpang bus, dan juga truk yang terintegrasi. Oleh sebab itu, pemerintah khususnya Pemprov DKI memerlukan berbagai kebijakan serta regulasi peraturan untuk mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota DKI. Adanya permasalahan tersebut mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat sebuah inovasi kebijakan pelayanan publik pada bidang transportasi umum dengan tujuan agar masyarakat DKI Jakarta dapat beralih moda transportasi dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Pada tanggal 1 Oktober 2018, pemerintah DKI Jakarta meresmikan program integrasi sistem transportasi publik di Jakarta yang disebut dengan program Jaklingko. Program ini merupakan sebuah wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi dengan meningkatkan pelayanan transportasi umum di DKI Jakarta sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan keamanan dan kenyamanannya pada saat bepergian. Program Jaklingko ini adalah sistem integrasi transportasi umum yang meliputi integrasi rute, pembayaran, dan infrastruktur. Program ini mencakup berbagai jenis transportasi umum yang dikelola pemerintah seperti MRT, LRT, Railing, KAI Komuter, Transjakarta, dan Mikrotrans. Untuk dapat mengakses pembayaran Jaklingko ini, masyarakat cukup dengan menggunakan satu kartu saja. Kartu Jaklingko ini dapat digunakan untuk bepergian keliling Jakarta dengan tarif yang sama, yaitu sejumlah Rp3.800 per kilometer saja setiap naik turun moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, atau Mikrotrans. Sebagai contoh, ketika Anda akan menggunakan bus Transjakarta untuk bepergian pukul 7:05, kemudian berganti moda transportasi angkot yang telah memiliki logo Jaklingko pada pukul 8.30 dan kembali menaiki bus Transjakarta pada pukul 10, maka total dari seluruh perjalanan tadi hanya akan memotong saldo dalam kartu Jaklingko Anda sejumlah Rp5.000 saja. Dengan kata lain, walaupun Anda menaiki moda transportasi yang berbeda-beda, namun Anda menggunakan kartu Jaklingko yang sama dalam kurun waktu 3 jam, saldo dari kartu Anda hanya akan berkurang maksimal Rp5.000 saja. Hal ini tentu sangat memudahkan para masyarakat kota Jakarta yang ingin bepergian jauh tanpa harus menguras uang dalam jumlah yang besar. Pengalaman aku sangat bangga ya, maksudnya mobilitas di Jakarta jadi enggak kesusahan gitu loh, karena memang transportasi publik di Jakarta ini sudah terintegrasi, jadi selain nyaman, merasa aman juga sih naiknya. Aku tahu informasi Jaklingko itu dari mama sendiri sih, karena yang pernah menggunakan itu mama, jadi pengalamannya naik Mikrotrans, terus untuk nyambungin ke Transjakarta. So far sih dia menyenangkan sih pakai Mikrotrans, karena yang pertama gratis. Jadi dia juga selalu mengencourage aku untuk coba deh kalau emang mau coba supaya bisa gratis gitu, coba aja pakai Jaklingko gitu. Mau tunggu apa lagi? Yuk pakai Jaklingko.